Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kali ini kita membahas tentang investasi yang sesuai dengan syariat. Seorang muslim dalam segala aspek kehidupannya harus yang dia perhatikan sesuai syariat Allahkah atau tidak, sehingga bila itu walaupun secara materi menguntungkan tapi tidak sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla, maka dia tinggalkan. Dan tidak mungkin, ambil kaidah ini, tidak mungkin Allah melarang sesuatu yang menguntungkan Anda. Tidak mungkin, karena Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi al-mar'ati biwaladiha. Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, dan kasihnya Allah lebih besar daripada kasih seorang ibu terhadap anaknya. Anda bisa perhatikan bagaimana sayangnya ibu dengan anaknya. Ketika digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya dalam salah satu peperangan, ada seorang wanita tawanan. Setiap melihat anak bayi, dia dekatkan untuk disusukannya. Bila bayi ini tidak mau menerima air susunya, dia taruh lagi. Cari lagi bayi yang lain, dia lakukan hal yang sama. Sudah seperti gila. Karena dia ditawan dalam keadaan dia sedang menyusukan anaknya dan anaknya terpisah dengan dia. Melihat kondisi ini, Rasulullah menanyakan kepada para sahabat. Rasulullah yang menggambarkan bagaimana kasih sayang Allah. Rasulullah mengatakan, "Atarawna hadhihi al-mar'ata tarihatan waladaha fid nar?" Qalu la ya Rasulullah. Bagaimana menurut kalian? Mungkinkah wanita yang sudah setengah gila ini mencari bayinya? Maukah dia masukkan bayinya ke dalam api? Jawab dari sahabat semuanya, tidak mungkin ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhil mar'ata biwaladiha. Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada sayangnya wanita ini kepada bayinya ini. Maka bila Allah membolehkan sesuatu atau melarang, bila Allah melarang sesuatu, tidak mungkin sesuatu itu akan berguna kepada Anda. Karena konsekuensi dari sifat sayang, sifat rahmat, tidak akan terjadi hal tersebut. Ya. Ambil kaidah ini. Maka seorang muslim, apapun depan matanya, tidak akan berani dia melakukannya bila dia tahu itu tidak dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya, dia akan meninggalkannya. Karena pasti tidak akan bermanfaat untuk dunianya, apalagi akhiratnya.
sini pentingnya seorang muslim untuk mengetahui hal ini, terutama dalam mencari harta. Kalau dalam masalah-masalah yang lain, masalah pernikahan, rumah tangga, sering orang merujuk kepada agama, pergi masalah ibadah. Tapi masalah mencari harta, mereka merasa mencari harta itu tidak ada hubungannya dengan agama. Bekerja itu tidak ada hubungannya dengan agama. Menginvestasikan uang yang ada, harta yang ada untuk nanti suatu saat mendapatkan pendapatan tidak ada hubungannya dengan agama. Ini menurut mereka. Padahal nusus syar'iyah, nas syar'i, ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran tentang muamalat atau tentang ibadah, tentang utang piutang, jual beli tidak tunai. Dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ini ayat yang terpanjang. Al-Quran memberikan prioritas untuk dalam mengatur bagaimana transaksi tidak tunai. Transaksi tidak tunai salah satu cara mengembangkan harta Anda. Cara mengembangkan harta Anda. Bagaimana dilakukan oleh manusia dari awal, dari masa Nabi SAW. Berarti dalam kehidupan kita, masalah mencari harta, mendapatkannya, membelanjakannya, itu bukan semau kita. Ada aturan dari syariat Allah yang harus Anda ikuti. Bila kita mengacuhkan hal ini, tidak mau mempelajarinya, maka Anda akan sengsara di dunia sebelum di akhirat. Contoh kesengsaraannya, para koruptor yang masuk penjara, itu sengsara atau tidak? Tanyakan ke mereka. Tapi kelihatannya sengsara. Ya. Yang mereka lakukan dilarang atau tidak oleh syariat? Dilarang, karena mereka berkhianat amanah. Mereka mencuri atau tidak? Mereka bukan mencuri. Betul, dia tidak mencuri. Yang mencuri itu mengambil harta orang lain di dalam penjagaan orang lain. Kalau ini hartanya diamanahkan ke Anda, ke dianya. Lalu sedikit diselewengkannya, atau banyak atau sedang. Berarti dia bukan mencuri tapi berkhianat. Karena itu dalam Islam koruptor bukan potong tangan hukumnya. Ya. Lalu kenapa saat terjadi? Lalu bagaimana cara membuat efek jerahnya? Terserah Anda efek jerahnya, tetapi dia tidak boleh potong tangan. Yang salah Anda sendiri. Kenapa Anda amanahkan uang negara yang banyak kepada orang yang tidak amanah? Anda punya emas 2 kilo. Mau Anda titipkan ke saya? Mau? 2 kilo. Saya tambah 20 kilo. Saya manusia. Mungkin saya amanah, tapi mungkin Ustaz Darmadi begini mah nggak jago. Tidak ada bela diri yang jago dia. Siapa tahu dia dirampok tengah jalan. Iya, saya dirampok, hilang 20 kilo Anda. Mau Anda? Tidak maulah. Berarti korupsi itu terjadi bukan kesalahan. Dia memang salah si koruptornya.
Tetapi yang mengangkatnya lebih salah lagi. Kenapa Anda amanahkan dana yang sangat besar milik negara kepada orang yang tidak Anda yakin amanahnya? Ya. Maka dia melanggar syariat Allah. Allah akan memerintahkan, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan, mewajibkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada orangnya. Diamanahkan, beliau mengamanahkan kepada saya, Ustaz, ini 20 kilo, tolong antarkan, umpamanya Ustaz tinggalnya dekat kan dari Yayasan Cahaya Sunnah TV Roja. Betul, tolong antarkan ke sana, saya amanahkan ke Ustaz. Saya katakan saya tidak berani. 20 kilo lebih mahal dari mobil saya. Nanti orang itu nggak mobil saya sekalian ditarik pakai traktor. Wah, dapat mobil dan 20 kilo masih dalamnya. Ya, sehingga saya katakan saya tidak berani. Karena saya tidak aman. Bukan tidak amanah. Tapi kemungkinan dana Anda bermasalah, titipan Anda bermasalah akan terjadi. Sedangkan Allah memerintahkan kepada saya untuk menunaikan amanah kepada Anda. Memang mengamanahkan ke saya, tapi Allah yang menyuruh saya untuk menunaikannya kepada orang yang Anda tujukan, lembaga yang Anda tujukan. Jelas? Ini dia melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Sengsara hidupnya para koruptor tadi. Di dunia sudah kelihatan. Jelas? Yang tidak dipenjara, Ustaz, yang tidak dipenjara pun tanyalah hidupnya. Koruptor tidak penjara, tanyalah hidupnya. Atau tanya ke diri Anda. Kalau Anda ternyata seorang koruptor, mungkin kerja tidak terlalu amanah, yang harus masuk jam sekian Anda telat, harus pulang jam sekian Anda lebih maju. Ya, alasannya banyak agar maghrib dapat di rumah, sehingga sholat maghrib saya dengan berjamaah. Ya, sehingga ya itu dia biarkan aja, kata dia. Memang dia tidak tahu sama Allah, tapi saya takut. Karena itu saya keluar dari kantor jam 3, sejam sebelum orang. Ini dia bagian dari koruptor. Akadnya sampai jam 5, di jam 3 sudah keluar dari kantor. Berarti dia tidak amanah. Tanya kepada orang ini, bagaimana hidup Anda? Hubungan Anda dengan anak istri Anda, yang Anda beri makan dengan harta yang tidak halal tadi. Maka tidak akan membahagiakan diri Anda. Begitu juga menginvestasikan dana yang Anda kumpulkan yang ada. Ya. Investasi berarti mengembangkan dana kan ya. Baik dengan cara membeli aset. Dengan aset itu nanti Anda akan mendapatkan pertambahan pemasukan di masa depan. Ya. Bagaimana cara mengembangkan dana, menginvestasikannya? Kalau Anda sendiri yang mengelolanya, silahkan. Alhamdulillah. Banyak cara yang halal. Mungkin setelah terkumpul dana Anda buka usaha sendiri. Mungkin dengan istri mengembangkan dana itu, beli bahan baku, lalu diolah menjadi cake. Beli bahan baku, diolah menjadi gamis. Beli bahan baku, diolah menjadi apa lagi? Apa yang bermanfaat untuk manusia? Atau menjadi tanaman buah, nanti buahnya alhamdulillah ada durian hasilnya 3 ton, bisa dijual, bertambah tanah, uang sudah menjadi tanah naik harganya, kemudian ada penghasilan lagi buahnya.
Ini salah satu investasi dalam agama Allah Azza wa Jalla. Sehingga dan agribisnis ini, menanam tanaman ini dianjurkan dalam agama Allah. Rasulullah mengingatkan kita, "Idza qamatil qiyamatu 'ala ahadikum wa fi yadihi fasilatun falyaghrisha." Bila kiamat terjadi sekarang, di tangan Anda ada anak kurma, bibit pohon kurma. Ini kiamat, matahari sedang apa dia? Beradu dengan apa beradunya dia? Apa aja lah, pokoknya beradu kelihatan. Terus bumi sudah goyang-goyang, goncang-goncang gitu. Di tangan Anda ada bibit pohon kurma. Kata Nabi, "Falyaghrisha", tanam. Lagi berarti nyangkulnya goyang-goyang. Ya, ditanam. Kalau dipikir secara logikanya, Ustaz, siapa nanti yang mau nyiramnya? Terus siapa yang mau memupuknya, Ustaz? Nanti juga ini udah kiamat, siapa yang mau manennya? Ya, itu bukan urusan Anda. Anda diperintahkan Nabi nanam. Sama, apalagi sekarang kiamat, alhamdulillah, belum ada tanda-tanda kiamat kubronya yang kita lihat. Bila ada bibit di tangan Anda, tanam. Ada sejengkal tanah kosong di halaman rumah Anda, tanam. Anda nggak tahu, mungkin seminggu lagi Anda wafat, itu tumbuh mungkin pohon jambu, mungkin pohon mangga, mungkin pohon lengkeng, pohon apa aja, berbuah, ya. Fayakuluhul marlu wat-tayru illa kutiba lahu sadaqah. Man gharasa gharsan fayakuluhu al-marlu wat-tayru illa kutiba lahu sadaqah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian menanam suatu pohon itu tumbuh dan berbuah, buahnya dimakan oleh, kalau jambu apa yang suka makan? Kelelawar. Apa lagi? Kalau lengkeng apa yang suka makannya? Tupai sama satu lagi apa? Yang bau pandan itu musang. Musang suka lengkeng. Di rumah orang tua saya ada lengkeng. Orang tua saya pernah lihat musang lagi makan di atasnya. Pagi itu udah ramai di bawahnya kulit-kulitnya. Subhanallah. Kata Nabi, jangan kau bersedih. Akan dituliskan sedekah. Dan ini subhanallah. Antum sedekah automatically. Dia sedekah sendiri. Ketika berbuah, ya, ada hewan yang makan, ada orang yang makan, ada anak cucu Anda yang makan, Anda juga ikut makan, dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla sedekah. Sehingga salah satu orang kaya di Arab Saudi, Musnah Al-Khairi, istri dari Syekh Sulaiman Ar-Rajihi yang punya Bank Rajihi, dia dihadiahkan kebun kurma oleh suaminya puluhan hektar. Dia mengatakan kepada para karyawan yang mengelola kebun kurmanya, kurma saya jangan kalian kasih jaring, biarkan aja dimakan burung, dimakan apalagi yang suka kurma. Orang juga suka kan ya. Tapi 80 hektar habis sama antum. Ya, biarkan, jangan dikasih, biasanya kan dikasih jaring agar burung nggak bisa masuk. Paling burung makan berapa kata dia. Ya. Ini nikmat dari Allah, sedekah. Anda sedang tidur, jam 2 malam musang naik makan pohon lengkeng Anda. Masya Allah, ditulis sedekah oleh malaikat. Si fulan sedang bersedekah. Padahal dia sedang tidur, sedang pulas-pulasnya,
ya, tapi subhanallah dituliskan bagi dia sedekah. Itu anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, selain pahala di akhirat disediakan oleh Allah, sisa lengkengnya, anggap bahwa lengkeng Anda 50 kilo. Berapa yang habis sama tupai dan musang tadi? Habis 50 kilo? Hah? Atau pengalaman enggak jadi musang? Setengahnya. Enggak ada, kecuali pohon antum satu, musangnya 200 ekor itu ya. Tapi kalau kebun antum lengkengnya ada 100 lengkeng, musangnya 100, enggak sampai, paling 1/10 yang berkurang. Setengahnya, subhanallah. Coba lihat petani. Petani nanam padi. Biasanya burung makan kan ya? Berapa yang dimakan burung? Sampai 5%. Kalau tanpa burung makan, kapan itu umpamanya dikasihnya jaring sehingga burung nggak makan. Panen umpamanya 10 ton. Dibiarkan ya, tidak ada satupun perangkat yang untuk menghalau burung, tidak ada. Baik orang-orang sawah, apalagi biasanya. Pakai cobekan juga nggak halau burung. Apalagi biasanya pakai kleng 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 kleng, pakai jaros, pakai lonceng. Ternyata bukan gereja aja ya, betul lonceng, burung pun betul lonceng. Terbang semuanya. Ya. Berapa? Anggap 10 ton. Dengan Anda ambil semua perangkat untuk penghalang burung tadi makan, berapa kira-kira? Coba buat penelitian, nanti kita lihat. Enggak akan bakal sampai 5%. Sampai habis bisa Ustaz, itu hama namanya. Itu namanya wabah musibah dari Allah Azza wa Jalla. Iya. Wereng umpamanya, atau tikus, atau apa namanya lagi, keong, belalang, itu namanya, itu yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada Fir'aun. Al-jarada wal-qummala wad-dama wat-tafadi'a wad-dam. Allah mengutus belalang, terus wad-tafadi', katak, terus kutu, dan darah. Itu siksa dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ini tidak, sekedar hewan itu ingin makan, ikut berbagi dengan Anda. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Segala hewan dan tumbuh-tumbuhan dan bahkan benda-benda mati itu yang kita lihat, mereka bertasbih semuanya kepada Allah. Jelas? Maka ini manfaat dari menginvestasikan harta Anda untuk hal-hal yang seperti ini. Ustaz, di Jakarta mau tanam di mana, Ustaz? Mau tanam di mana? Terus mau di Jakarta repot, Ustaz. Kalau repot, carilah perusahaan amanah, wakil yang amanah, perorangan umpamanya. Anda berasal dari daerah fulan, umpamanya dari Sumatera atau dari Kalimantan atau dari mana, cari orang yang amanah, adik Anda atau keluarga Anda, untuk bantu mengelola itu. Sehingga ekonomi adik Anda di kampung pun terbantu. Ya. Dengan menanam tanaman yang halal tadi. Tidak ada adik saya tadi, saya sibuk bekerja di kantor juga, di perusahaan juga, atau di tempat dia bekerja. Wakilkan ke orang yang amanah. Mungkin berbentuk perusahaan, ya, apalagi negara memfasilitasi dalam hal ini sekarang kan ya. Mengingatkan orang-orang terhadap investasi yang tidak sesuai dengan standar, lebih mengarah kepada penipuan, pembohongan, bodong namanya. Bodong bahasa apa itu?
bodong. Investasi kalau bohong jelas paham. Investasi bohong mungkin betul. Kalau bodong, apa arti bodong itu? Bahasa apa? Melayu atau Sunda atau Jawa? Bodong. Hah? Atau Belanda jangan-jangan? Investasi bodong. Ya, investasi yang intinya penipuan. Ya, ini suatu hal yang baik. Tapi kita sebagai muslim tentu bukan yang kita lihat, bukan masalah bodong dan non bodong. Ya, yang kita lihat walaupun dia legal secara aturan negara, tapi halal atau tidak transaksinya. Bagaimana kita ingin investasi mengembangkan dana tadi dengan cara menyerahkan kepada pihak kedua lembaga yang diawasi oleh badan yang berwenang oleh pihak yang berwenang ditunjuk oleh negara, dan kita meyakininya sesuai syariat Allah Azza wa Jalla. Ini yang lebih penting. Apakah cukup dengan tambahan kata di nama perusahaan itu ada syariahnya cukup? Ya. Wallahu a'lam. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikuti sesuatu yang ada tambahan nama syariah. Ada? Tidak. Kita hanya dituntut untuk mencari yang halal. Yang halal itu mungkin ada di yang berlabel syariah, mungkin juga ada yang tidak dilabel syariah. Iya atau tidak? Antum punya toko kain, ada toko Ujang Kandih syariah. Ada? Enggak kan ya? Warung Bu Haja Husna syariah. Ada? Ya enggak lah. Kalau enggak ada itu enggak ada syariah, saya enggak mau makan. Itu terserah Anda enggak mau makan. Itu wartegnya enggak ada syariahnya, saya enggak mau. Terserah Anda. Tidak ada kita diwajibkan baik pengusahanya atau yang konsumennya untuk memperhatikan kata syariah. Tapi yang wajib ketika kita bertransaksi dengan dia, bila yang dijualnya adalah barang yang halal, ada kata syariahnya, tapi mereka jual rokok juga karena menurut mereka makruh. Ulama kami memakruhkannya. Dan pun ada katanya warung syariah. Syariah berkah. Boleh Anda beli rokoknya, kan udah syariah. Boleh? Kalau Anda tanyakan, bukankah rokok haram? Nah itu kan ustadz kamu. Kalau kiai kami makruh. Ya. Maka kata syariah di belakang itu tidak menjadi jaminan dia boleh kita lakukan perbuatan baik untuk mengembangkan harta, untuk memenuhi kebutuhan masa depan, ataupun untuk memenuhi kehidupan keseharian kita. Disinilah pentingnya seorang muslim mempelajari syariat Allah. Ya, sehingga kalau dia mau umpamanya ingin ikut investasi di melalui sebuah lembaga yang sudah mendapat perizinan dari lembaga resmi negara tadi yang diatur oleh OJK tadi, dia tanyakan, ini akad kalian apa? Dan mereka buka umpamanya, ini ada sebuah badan usaha butuh pembiayaan sehingga dan dana biayanya besar, sehingga kami kolek dana Anda yang ingin invest di sini. Kami buat per unit, per lembarnya umpamanya, per bagiannya adalah 5 juta rupiah. Ya.
dia butuh umpamanya 50 miliar, sehingga butuh 1.000 orang yang beli unit ini. Hak Anda untuk menanyakan dia mau beli apa itu, mau usaha apa. Wajib Anda dan hak Anda untuk berhak mengetahui dia beli apa, kebutuhannya apa. Nanti Anda, wahai perusahaan, biasanya mereka namakan apa namanya ini? Securities crowdfunding kan ya. Urun dana, urun dana, ya. Perusahaan urun dana. Berhak Anda menanyakan itu kebutuhannya apa. Oh, mereka produksi makanan. Makanannya halal apa haram? Ya, berhak Anda menanyakannya. Mungkin dia jawab halal. Halalnya dari mana kamu tahu? Kami sudah lihat dan cek, dan sudah kami cek semua bahan-bahan pembuatannya melalui lab. Dan alhamdulillah tidak ada unsur-unsur barang yang diharamkan syariat. Tidak ada di situ ditemukan turunan dari babi dan barang-barang yang haram lainnya tidak kami temukan. Jelas? Oh ya udah. Tapi transaksi seperti apa? Ya. Oh, transaksinya kami mengumpulkan dana Anda semua, nanti terpenuhi 50 miliar, kami belikan bahan bakunya. Mereka umpamanya kuliner ini butuh basmati, beras basmati. Kuliner apa berarti ini? Mau makan Timur Tengah berarti ya. Kuliner butuh beras basmati yang ada sekarang baru dari India. Kami beli di sana sekian ton, ya. Kemudian kami terima perusahaan yang ditunjuk ini, perantara ini, perusahaan securities ini kami terima, lalu kami atas nama Anda para pemegang saham, kami jualkan dengan dia secara tidak tunai. Dengan harga umpamanya 30 miliar. Yang 20 miliar lagi apa? Kebutuhannya daging kambing. Nanti ini 30 miliar, kami berikan basmati, kemudian kami jual kepada mereka dengan pembayaran selama 2 tahun. Dengan margin umpamanya 30%, 2 tahun. Ya, perusahaan kami minta fee tidak kepada investor umpamanya. Kepada terserah mau pada investor boleh, tapi harus jelas. Anda dapat fee dari mana? Perusahaan dari sini. Jelas. Kemudian 20 miliar lagi mereka butuh pasokan daging kambing. Ya, kami beli kambing umpamanya dari sentra kambing di Indonesia, dari Lampung. Ya. Kambing hidup karena mereka butuh kambing segar, bukan kambing es. Kemudian setelah itu kami jual kepada grup dari kulineran Timur Tengah tadi. Sekian ekor kambing. Dengan cara cicil juga, murabahah, dan ada keuntungan umpamanya karena kambing risiko lebih tinggi. Ya, kami sepakati dengan dia keuntungannya 50% marginnya. Ya, dan mereka setuju. Ya, alhamdulillah. Berarti si investor yang memberi unit-unit tadi, dia memiliki apa berarti? Uang itu, dia kan store uang, umpamanya tadi per lembarnya berapa tadi? 10 juta kan ya? Ya, 10 juta imbalan apa? Hah? Imbalan apa? Dia setorkan uang 10 juta kepada perusahaan perantara tadi. Perusahaan securities crowdfunding tadi. Dia dapat apa? Imbalan apa itu? Nah itu. Hah? Saham. Masa Anda beli kertas? Bahkan sekarang paperless. 10 juta mau? Iya, imbalan apa? Kepemilikan apa?
Gak cocok kayaknya jadi investor. Ya kambing dan basmati punya antum. Ya, tadi katanya berapa tadi? 10.000 kan tadi ya. Milik 10.000 orang yang pemegang sukuk ini. Ya, surat berharga ini. Ya, kalau Anda beli umpamanya 10 unit, berarti 10 juta kali 100 juta, berarti berapa persen dari keseluruhan? 50 miliar dibagi 10 juta, berarti satuannya berapa? 0, berapa itu? 1 per 1, 0,02%. Sebesar itu yang Anda miliki di situ. Bagian Anda berasa yang mana? Tidak bisa. Anda miliki 1.000 orang. 10.000, berapa tadi? 1.000 atau 10.000? 10.000 orang tadi. 10.000 orang bersama-sama Anda miliki. Kambing saya yang mana? Saya mau jualin sendiri. Tidak bisa. Anda memiliki bersama. Jelas? Sehingga kalau mati berarti Anda siap rugi apa tidak? Ya siap rugi lah. Namanya jualan tentu kalau ada resiko ada yang nanggung. Cuman ini kan diwakilkan kepada perusahaan SCF ini. Ini ada beberapa perusahaan SCF yang ada yang sudah berjalan di Indonesia, sudah dapat izin dari pihak OJK. Dan ini wallahu a'lam. Sepertinya ini solusi untuk Anda pengembangan dana bukan dengan cara mudharabah di bank syariah saja lagi. Di bank syariah pertambahan dana Anda kecil paling kan ya. Dan pun masih ada syubhat ribanya. Syubhat ribanya dari sisi mana? Dana Anda terjamin. Kalau dana terjamin dalam mudharabah berarti sama dengan akad Anda dengan pihak pengelola dan ini bank adalah qard. Kalau qard ada pertambahan hukumnya halal apa haram? Haram, riba. Tapi kalau ini memang usaha real. Ya, untung. Rugi. Lalu perusahaannya dapat apa? Dia hanya dapat fee perantara. Jelas? Seolah-olah Anda yang langsung beli tadi basmati ke India, jual ke perusahaan ini. Beli tadi kambing ke sentra-sentra ke Lampung, mana lagi kambing yang banyak? Lampung mana lagi? Garut. Beli ke Garut, mana lagi? Cukup dua itu. 20 miliar. Anggap cukup. Garut 10 miliar, di Lampung 10 miliar. Anda sendiri. Tapi kan ini tidak Anda wakilkan ke mereka. Membeli dan menjualkannya. Dan ini ada permintaan. Ya. Wallahu a'lam. Itu sebuah harapan cercah. Sebuah secercah cahaya di depan kita. Bisa solusi untuk pengembangan dana dengan cara yang halal. Ya. Saya kira ini yang saya sampaikan. Itu kalau kebutuhannya tadi murabahah, bisa jadi juga kebutuhan akadnya musyarakah bisa. Ya, musyarakah itu seperti apa? Ya. Kalau tadi mereka kan butuh barang. Kalau umpamanya perusahaan jasa datang. Apa ini jasa apa umpamanya? Coba jasa apa? Jasa pendidikan. Properti jasa. Properti itu jasa. Perusahaan jasa properti. Gak tahu saya properti jasa. Perusahaan jasa pendidikan lah umpamanya. Tapi perusahaan pendidikan perusahaan namanya tidak boleh lah ya. Perusahaan cleaning service. Ya. Oh ya, anggaplah perusahaan cleaning service. Ada perusahaan cleaning service, Masya Allah. Ya. Dia punya karyawan sebanyak 10.000 karyawan. 100 di perusahaan X, disewakannya 100 di perusahaan Y, B, segala macam. Berapa tadi 10.000 karyawan? 10.000 karyawan. Mereka butuh dana atau cash flow untuk biaya
apa mungkin setoran gaji sekarang kan selama pandemi 2 atau 3 tahun, 2 tahun lebih ini banyak perusahaan yang bermasalah, tapi mereka tetap akan bayar, ya, karena sudah menggunakan jasa cleaning service dari perusahaan cleaning service ini, ya. Tapi sekarang perusahaan-perusahaan tadi telat pembayarannya. Walhasil sekarang perusahaan cleaning service butuh dana segar untuk menggaji karyawannya yang 10.000 orang ini. Ya, datang dia ke perusahaan SCF tadi. Kami butuh dana ini. SCF tentu tidak sembarangan menawarkan kepada Anda para investor. Mereka akan cek kelayakannya dari keuangannya, dari track recordnya dalam bisnis segala macam. Ya, mereka cek sisi halalnya, apalagi yang paling utama, ada enggak dia menempatkan cleaning service di bank, di asuransi dan segala macam, tempat-tempat yang haram. Alhamdulillah tidak ada, semuanya lewat, lulus. Jadi sekarang SCF akan menerbitkan apa? Kalau tadi ya bisa menerbitkan sukuk untuk beli barang, jelas. Sekarang tidak bisa barang. Lalu apa akadnya yang bisa? Ya tentu akadnya adalah mudharabah. Ya, dia butuh umpamanya 10 miliar menggaji karyawannya ini. Ada kekurangan dari pembayaran yang sudah ada, masih ada kekurangan tagihan sebanyak per bulan itu sekitar 2 miliar. Sehingga mereka agar ada cadangan, pokoknya butuh dana 10 miliar. Ini bisanya bermudharabah. Mudharabah apa artinya? Perusahaan cleaning service tadi menjual sebagian saham perusahaannya. Maka SCF tadi menerbitkan saham perusahaan ini, ya, masing-masing belilah sampai terkumpul dana sebesar tadi. Berarti pemegang ini memiliki apa? Anda bayar umpamanya per lembar sahamnya 5 juta. Anda bayar 5 juta melalui SCF tadi, dari perusahaan SCF, itu imbalan apa? Kalau tadi jelas imbalannya beras basmati dan kambing. Kalau ini 5 juta imbalannya apa? Kepemilikan perusahaan sebesar itu. Ya, kalau Anda pertambahan tadi 10 miliar, dinilai perusahaan sudah punya divaluasi perusahaan itu nilainya 100 miliar atau 90 miliar biar gampang ya. Dengan 10 miliar berarti dana yang terkumpul ini adalah memiliki 10%, jadi 100 miliar kan jadinya, memiliki 10% dari perusahaan tadi. 10 miliar ini dibagi ke 5 juta, 5 juta uang jadi berapa? 2.000, 200, 200, 200 kan ya? Dimiliki oleh 200 orang. Berarti 200 orang ini memiliki dibagi 10 dibagi 200, 0,0 sekian dari perusahaan tadi. Dan tentunya setiap akhir tahun mereka punya suara, punya hak pemegang saham 10%, ya. Tapi tidak mungkin juga Anda 200 hadir setiap UPS segala macam. Udah wakilkan aja ke perusahaan tadi untuk mewakilkan RUPS segala macam. Kita mau terima dividen bagi hasilnya saja. Bila perusahaan untung. Ya, alhamdulillah Anda melihat sekarang kondisi sudah mulai hampir normal. Orang bekerja di kantoran sehingga kebutuhan akan cleaning service akan bertambah terus. Ya, alhamdulillah untung umpamanya di akhir tahun perusahaan pengelola tadi mengirimkan ke rekening Anda bagi hasilnya. Dividennya, laba perusahaan tadi dikirim untuk dia sesuai dengan kepemilikan saham dia di perusahaan tersebut. Alhamdulillah. Paham? Ya. Bisa akad yang lain Ustaz? Bisa, tergantung. Maka ini perusahaan SCF ini sangat dibutuhkan oleh
lembaga usaha, badan usaha, satu, dan juga dibutuhkan oleh investor. Badan usaha, kebutuhannya apa? Dia bisa mendapatkan pendanaan, pembiayaan yang bisa dia minta halalnya, ya. Dan kemudian yang investor mendapatkan keuntungan, dia bisa tahu kalau sekarang umpamanya Anda taruh uang di bank syariah di Mudharabah, uang Anda diputar untuk usaha apa? Kan kita tidak tahu kan ya. Kalau tadi jelas Anda beli saham di perusahaan X, ini berarti namanya mudharabah muqayyadah. Anda lihat perkembangan perusahaan itu dulu bagus. Hanya ada pandemi ini aja masalah. Dan Anda berharap semoga Allah mengembalikan ekonomi lebih baik lagi, mengembangkan dan lebih baik lagi sehingga saham Anda berkembang dan beruntung. Masya Allah, tadi panitia bilang ke saya, Ustaz ceramahnya 10 menit, setengah jam, sisanya sampai jam 11 saya jawab. Sekarang sudah berlalu 50 menit. Hak antum 10 menit. Cukup? Insya Allah. Baik, silakan yang mau bertanya, mic Anda. Khusus mengenai tentang investasi ya, investasi halal. Fadal. Assalamualaikum. Satu dari ikhwan, dari akhwat satu. Atau dua ikhwan, satu akhwat lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbatas. Nama saya Faisal, Ustadz. Fadal, Faisal. Saya mau bertanya, saya ada rencana untuk menjalin kerjasama usaha dengan kawan saya. Yang mau saya tanyakan, apakah saya wajib tahu dari mana sumber modal untuk investasi yang akan saya kerjasamakan? Dari Anda lah. Anda Maksudnya menjadi investor atau ikut kerja mengelola? investor. Jadi saya Iya, berdua. dari Anda aja. eh, Dia sudah ada usaha, sudah jalan. Usahanya baru mau dijalankan berdua, Ustaz, Dengan Anda. dengan saya. Terus Anda tanya ke dia dari mana modal kamu? Iya, asal modalnya. Karena mengingat saya tahu bahwa kawan saya ada menjalankan usaha lain yang modalnya dari ribawi dan hal-hal yang tidak sesuai dengan syari. Tapi semua bisnis kawan saya itu halal insya Allah, Ustaz. Nah itu apakah saya wajib bertanya ke kawan saya dari mana uang Anda dan lain sebagainya, Ustaz? Dia akan disetorkan dalam usaha yang Iya akan betul, dibangun betul bersama Ustaz. ini. Betul, nah Ustaz. Ya, ada masalah Anda tanyakan. Oh baik Ustaz. Wajib juga tidak, karena sekarang usahanya halal kan? Iya betul Ustaz. Iya, berarti mungkin saja sebagian laba atau sebagian modal yang di usaha yang sekarang dipindahkannya ke usaha yang baru. Ustaz. Ya. Baik, cuman Anda syaratkan agar usaha kita dalam kondisi apapun juga tidak mengajukan kredit ke bank konvensional atau apapun namanya yang ada unsur ribanya. Apakah perorangan, kalau bank lembaga perorangan bisa saja dia minta riba. Saya turunkan uang saya cairkan deposito saya ke usaha kalian, tapi beri saya per bulan sekian persen. Udah riba itu. Riba itu bukan bank saja. Jelas? Jelas. Allah berkata. Terima kasih Ustaz. Allah berkata. Salam. Ada lagi ikhwan, satu lagi sebelum ibu, satu lagi ikhwan. Sana. Yang mau bertanya sebaiknya ngumpul di situ sehingga tidak. Ya, sekarang kasih aja dulu baiknya. Yang akan datang berbaris di situ sehingga bila gilirannya langsung. Sekarang langsung aja Pak. Kasihan tuh harus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bentuk kerjasama
sehubungan dengan saya pensiunan Ustaz, baru saja mendirikan perusahaan tahun 2001. Meninggalkan perusahaan 2021. Mendirikan perusahaan. Mendirikan, Iya, bukan meninggalkan. meninggalkan perusahaan yang lalu ya. Oh, ya. Pensiun, kemudian saya mendirikan perusahaan sendiri. 2021. Ah, Qadarullah di luar prediksi saya. Jadi saya bergerak di herbal, kosmetik, dan antiseptik. Masya Allah. Ya, jadi ketika berjalannya saya kurang tepat menganalisis Ustadz. Jadi mestinya saya agak sedikit mundur untuk membangun perusahaan, tapi ternyata saya lebih cepat sehingga produk saya itu masih dalam antrian di POM, di BPOM. Masih ada sekitar 6 sampai 6-8 itu ada di POM. Nah, sekarang ini kalkulasi saya kemarin saya hitung dengan anak saya itu saya udah keluar 0,6. Memang belum besar. 0,6 jadi 600 juta. Cash flow saya udah mulai bermasalah, Ustaz. Cash flow saya udah mulai bermasalah karena saya mesti bayar karyawan. Ini saya mau musyarakah agak sulit, mau bekerja sama agak sulit karena tadi saya sempat ke BNS ke depan namanya BNS ya. Itu yang akan disupport adalah perusahaan-perusahaan yang sudah established. Padahal saya kan startup, Ustaz. Oh. Nah, itu bagaimana solusinya? Karena kalau saya berhenti artinya ya kasihan, karyawan-karyawan saya juga kasihan, kemudian ini belum keluar semua produk-produknya. Tapi kalau mau bekerja sama, banyak yang menanyakan, Bapak berapa bulan, berapa tahun, sedangkan pembukuan kita belum selesai. Bagaimana, Ustaz? Kasih, Ustaz. Allah barik fiik. Ya, juga tidak bisa kita paksakan orang, itu kan namanya akad kan saling redho. Ya Pak, kita kalau dia buka bagian untuk mencarikan investor dalam usaha yang baru mulai, ya alhamdulillah, berarti nikmat dari Allah. Ketika dia tidak bisa dengan berbagai alasan namanya perusahaan baru, resikonya kan tinggi. Kalau dia carikan investornya, kan kasihan ternyata nanti investornya, ternyata usahanya la qadarallah tidak berlanjut, investornya kan kasihan menanggung rugi juga. Khawatir juga perusahaan lembaga yang mengelola jadi perantara ini menjadi buruk citranya di kalangan masyarakat. Ya. Lalu solusinya apa kalau tidak ada pemimpin di situ? Solusinya ke langit, Bapak. Di waktu-waktu yang mustajab di tengah malam, Anda mintakan kepada Allah memudahkan urusan Anda di dunia dan di akhirat. Bagi Allah tidak ada yang susah. Bagi perusahaan manusia iya susah. Tapi bagi Allah Azza wa Jalla tidak ada yang susah. Walillahi khazainus samawati wal ardh. Semua perbendaharaan kekayaan yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Minta langsung ke Allah. Cukup, Pak. Boleh satu lagi, Tad. Makasih anunya Allah, Mas Ika. Jadi saya juga sempat mau menjual rumah dan mobil saya. Tapi memang ternyata kan ekonomi sedang seperti ini, Tad. Iya, betul. Jadi sudah berikhtiar sekuat tenaga itu memang saya prediksikan kalau sekitar berjalan sekitar 6 bulan lagi produk saya kan insya Allah bulan Juli keluar semua. Tad. Jadi mobil ini juga nggak ada yang mau beli gitu. Mobil rumah itu mau belinya itu pada ya semuanya bilang cash flow kita nggak ada Pak gitu. Saya mau menggadekan juga gadekan kan nggak ada yang syariah. Kan? Itu yang memang ya saya harus menghadap ke langit. Artinya ya bukan memang dari awal. Iya. Setiap saat kita menghadap ke Allah Azza wa Jalla. Setiap pagi dan petang kita mengatakan ya Hayyun ya Qayyum. Iya. Bi rahmatika astaghits wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai Allah yang Maha hidup dan Maha mengatur dan melakukan segalanya. Dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan dan kemudahan. Ya, dengan rahmat dan pertolongan Allah. Jangan serahkan kepadaku urusan diriku walau sekejap mata. Kalau untuk menggerakkan jari jemari kita, kalaulah bukan rahmat Allah, ini mungkin membeku. Iya atau tidak? Iya, benar.
Syukron. Ah, maka kepada Allah minta. Ya, insyaallah. Bagi Allah mudah. Amin. Banyak kisah teman-teman yang sukses ketika menghadapkannya kepada Allah. Ya, tanah yang ditawarkannya dahulu dengan harga 10 juta, orang itu nggak mau beli. Kalau dia minta nasihat, saya katakan minta ke langit. Ya. Dan dia bersungguh-sungguh minta ke Allah. Amman yujibul mudtarra idza da'ah. Allah akan mengabulkan orang dalam keadaan sangat membutuhkan kepada Allah. Makanya terkadang orangnya tidak terlalu soleh, tapi dalam kondisi dia sangat butuh pertolongan Allah. Lihat kiri kanan tidak ada lagi solusi. Depan belakang tertutup. Ke bawah apalagi. Saat itu dia hanya menyerahkan diri kepada Allah. Walaupun kita mungkin kurang soleh, tapi kita menunjukkan sangat butuh kepada Allah pada saat itu, pasti Allah ijabahkan. Cukup Bapak ya. Terima kasih. Allah barik fiik. Jazakallah khair Ustaz. Allah sadaq. Juga pengumuman barangkali ada yang butuh mobil, saya bawa mobilnya untuk dijual. Ini masjid nggak boleh iklan jualan. Adal yang lain. Akhwat satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi Maaf Ibu. wabarakatuh. Akhwat cukup banyak atau sedikit? Karena ikhwan kayaknya banyak. Masih 2 Ustadz. Cuma 2 orang baru akhwat yang hadir. Masih 2 maksudnya apa? Maksud saya jumlah akhwat di Alhamdulillah Ustadz banyak. ramai. Peserta jamaahnya banyak Ustadz. Ah, Tapi kalau yang banyak adil aja, 2 laki-laki, 2 akhwat. iya, Ya, dua silakan. Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Begitu Allah. juga dengan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Izin bertanya Ustadz mengenai reksadana. Ya. Setahu saya reksadana itu kan ada manajer investasi dan bank yang akan memotong uang reksadananya setiap bulan. Kemudian ada perusahaan yang membantu menampung jenis investasi tersebut gitu. Untuk investasinya sendiri, misalnya dari perusahaan A atau B yang kita yakinin itu halal, perusahaan halal, itu seperti apa ya Ustadz ya? Maksudnya bolehkah kita membeli reksadana di perusahaan yang halal yang kita yakinin halal tersebut melalui potongan dari rekening bank konvensional? Kalau misalnya ternyata tidak boleh, solusinya seperti apa ya Ustadz? Sebentar. Ini Ibu maksudkan reksadana. Iya, Yang kita bahas tadi bukan reksadana, namanya Bu, SCF. Securities Crowdfunding. Kalau reksadana Anda kan tidak tahu uang Anda dibelikannya saham apa, dibelikannya efek apa, kan tidak tahu kan ya? iya Ustadz, tapi Ya, sebentar. Kalau SCF ini tidak. Mereka tidak akan menjual efek, tidak akan terima dana dari masyarakat, dari investor, sebelum ada proyek atau perusahaan yang mengajukan dan mereka mereka periksa dan teliti bila perusahaan ini layak menurut mereka perform untuk diberikan pembiayaan dari tinjauan bisnisnya dan keuangannya dan yang paling penting syariahnya, baru mereka carikan investor. Baru mereka beritahukan ke kolom investor, ini ada dan akan kami terbitkan efek namanya sukuk umpamanya untuk proyek ini. Yang ikut silahkan kami per lembar atau per unit sekian rupiah. Berarti usahanya jelas atau tidak? Perusahaannya jelas atau tidak? Perusahaannya jelas, proyeknya pun jelas. Ya, kadang perusahaannya jelas tapi transaksi dia, kebutuhan dia apa, kan kita tidak tahu. Kalau ini jelas semuanya. Bisa dibedakan Ibu?
Bisa Ustadz. Dengan demikian, ketika Anda menanyakan reksadana, jawabannya tentu tidak ada jaminan bahwa dia akan berikan efek yang murni syariah. Andai Anda beli sendiri di bursa, tidak menggunakan tidak dengan cara reksadana, Anda beli melalui broker di bursa sebuah saham. Bagaimana sebuah saham yang layak dibeli? Secara dunia, tanya kepada ahli dunianya. Yang halalnya adalah Anda lihat laporan keuangan perusahaan itu, ada tidak dia laporan keuangannya kredit dari bank konvensional. Kalau ada, coret. Walaupun kreditnya itu kecil, paling porsinya 3% yang ada kredit dibandingkan seluruh aset dari perusahaan tadi. Kenapa? Karena dengan Anda sebagai pemegang saham, berarti Anda menjadi pemilik perusahaan itu. Dan pihak pengelola, BOD dan segala macamnya, itu adalah wakil dari pemegang saham. Bila mereka berbuat riba, berarti Anda sebagai yang pemilik sebesar saham itu ikut terkena dosa perbuatannya. Jelas? Jelas Ustadz, insya Allah. Allah barik. Jazakallah khairan Allah Ustadz. barik. Barakallahu fikum. Allah barik. Silakan satu orang lagi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustadz. Tadi saya sempat bertemu dengan panitia di bawah. Saya menanyakan apakah boleh kami ingin meminjam atau mengajukan dana untuk membeli sebuah investasi ruko. Tapi kami belum pernah berusaha atau tidak ada usaha sebelumnya. Menurut panitia tidak bisa di LBS urun dana. Saya minta petunjuknya Ustadz, harus seperti apa ya untuk kami yang mau pensiun baru memulai usaha tapi tidak mempunyai dana. Seperti itu. Ibu punya pengalaman dalam berusaha? Afwan Ustadz? Ibu punya pengalaman dalam berusaha Sudah, tapi hanya usaha kecil rumahan Ustadz. dan sukses? Untuk saat ini sudah tutup Ustadz. Sejak COVID. Ditutup karena bermasalah atau karena Tidak, sukses? karena saya kontrakannya habis, jadi kami tidak teruskan karena COVID juga. Nah ini saya akan mulai lagi dengan insya Allah tadinya mau memulai dengan sebuah ruko yang prestis gitu Ustadz supaya usaha ini bisa berlanjut. Karena kemarin kendalanya untuk parkiran dan sebagainya. Tapi tadi kami ditolak gitu Ustadz. Apakah ada jalan lain Ustadz untuk pinjaman ini? Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu sampaikan aja ke lembaganya tadi, LBS Urundana tadi, ya. Saya juga salah seorang pemiliknya di sana. Sampaikan, siapa tahu masuk dalam kategori yang bisa dibiayai. Kalau mungkin ada beberapa persyaratan, mungkin dengan cara offline dan segala macam, sampaikan bahwa Ibu pernah dan coba sampaikan laporan keuangannya ada atau tidak. Masalahnya adalah bukan tidak percaya, tapi kita akan memberitahukan ke orang untuk invest. Bila ternyata bermasalah atau tidak punya pengalaman sukses, tidak pernah sukses sebelumnya, tentu kira-kira ada orang yang mau invest. Orang kan mau mengembangkan dananya. Kalau itu nanti mungkin dibuka lagi namanya lembaga yayasan sosial. Ya, sekedar membantu, ya, mungkin dalam bentuk pinjaman. Kalau yayasan sosial dia bisa mengumpulkan, tapi bukan investasi, bukan pengembangan dana. Mungkin beberapa ide pernah saya sampaikan, tapi ya qadarullah sampai sekarang belum terrealisasi. Buat badan wakaf untuk produktif, tapi yang diwakafkannya adalah emas.
atau dia store uang rupiah tapi kemudian dibelikan emas. Tujuannya apa? Tidak semua tidak semua usaha orang bisa menghasilkan investasi yang bisa berbagi hasil. Ya. Kalau labanya hanya cukup makan saja per hari, masa makanan hariannya mau dibagi ke orang? Walaupun ke investor. Investor kan juga nggak tega hati ngambil labanya kan ya. Ya, berarti memang hidup itu ada yang bisa dijadikan investasi, ada yang bisa seperti tadi umpamanya bisa diberikan pinjaman, tapi untuk menyelamatkan dana wakaf orang-orang yang berwakaf ini, kalau wakafnya rupiah tahun 80 beri wakaf rupiah 10 juta. Sekarang nilainya 10 juta mungkin tidak ada artinya dibandingkan tahun 80. 80 mungkin dapat 40 atau 50 gram emas, iya atau tidak? 10 juta itu. Sekarang dapatnya cuma 10 gram emas. Menyusut wakafnya dia sebanyak 80%. 80%. Ini kan berarti tidak bermanfaat harta orang. Tapi kalau wakafnya kita belikan emas, ada masyarakat yang butuh dana ya dalam bentuk pinjaman karena seperti tadi labanya hanya sedikit, hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, kita pinjamkan emas ya, nanti dia cicil pembayaran emas tersebut dengan per gram kah dan seterusnya ya. Tapi ini baru ide, semoga ada di antara antum yang membuatnya, merealisasikannya. Wallahu a'lam. Saya dengan yayasan saya Yurbi Shadaqat, ide itu sudah sering dilontarkan, tapi ternyata qadarullah belum terrealisasi. Silakan Bapak-bapak, masih ada waktu, masih ada 6 menit lagi. Ada bonus tadi seberapa jam dari saya. Mungkin dari apa? Dari pertanyaan. Bisa berapa Ustadz? Ini ada 2. Bisa 2, bismillah. Ya. Berarti bonusnya 10 menit satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz Irwandi. Saya ada pertanyaan, mungkin ada 2 kurang lebih. Karena yang pertama ini sebenarnya saya masih bingung sampai sekarang mengenai apabila kita dalam dunia bisnis itu banyak sekali yang meminta rekening bank konvensional yang terkenal itu loh Ustadz. Tapi ada yang mengatakan bahwa kalau kita sudah mengeluarkan bunganya itu akan jadi halal. Tapi di sini ragu-ragu juga gitu. Saya pengen Sebentar. Anda bertanya ke orang sehingga dia mengatakan kalau Anda keluarkan bunganya halal. pernah mendengar kajian juga Ustadz seperti itu, dikeluarkan bunganya saja Sebentar. terus jadi halal gitu. Ya, Apa itu berarti benar? ini yang ngomong tanggung jawab dunia akhirat kan ya? Maaf Ustadz kurang mendengar. Ini yang ngomong halal tanggung jawab di dunia akhirat. Halal bagaimana? Ketika dia buka rekening itu, di sana ada persyaratan Anda diberikan bunga riba. Anda tanda tangani setuju. Halal itu 1. Kemudian dana Anda akan diputarkannya untuk membesarkan usaha ribanya. Berarti Anda tolong menolong dengan bank riba tadi untuk menjalankan, untuk terjadinya perputaran dana dengan cara usaha riba. Halal juga namanya itu. Jelas Ibu? Jelas Ustadz. Anda berusaha, jangan Anda didikte oleh orang. Anda yang mendikte orang. Tidak mau kamu kirim ke rekening transferan saya di bank syariah, silahkan. Jangan belanja ke saya, tidak ada masalah. Akan banyak orang yang belanja yang halal. Kalau Anda beri solusi dulu, ya udah. Biaya selisih, biaya transfernya kan berapa? 6.500 kan ya? Iya. Ini saya bayarkan ke kamu di awal. Nggak mau juga dia, ya udah. Saya nggak perlu bertransaksi dengan kamu, rezeki saya bukan dari kamu, dari Allah.
Cukup? Yang kedua Ustadz, Ah. kalau kita menggunakan bank syariah yang ada di Indonesia sekarang dalam urusan muamalah dan bisnis ini, sudah tepatkah Ustadz kita tutup bank konvennya, kita ganti ke bank syariah bla 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 gitu? Ambil bank syariah, minta rekening wadiah, nolkan bonus segala macam semuanya tidak mau, Anda hanya untuk memudahkan transaksi saja dan keamanan dana saja. Bisa kok mereka dinolkan. Baik Ustadz. Yang terakhir boleh Ustadz tips kalau ada dana 100 juta gitu Ustadz, untuk apa ya baiknya dalam investasi syariah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Salam berkatuh. Tanyakan nanti kepada yang tadi itu. Sekarang Anda buka ada usaha apa yang ingin dibiayakan, membutuh pendanaan. Anda lihatlah, ya, sisi halalnya halal, ya. Dan lihat manfaatnya untuk umat mana. Siapa tahu ada pilihan, kata perusahaan SCF tadi, ini ada dua Bu, yang butuh pendanaan. Ada yang bentuknya dua-duanya proyek suku. Yang satu untuk pembangunan rumah developer yang kelas bawah, perumahan orang-orang Muslim. Yang satu perusahaan sembako, Bu. Ya, kira-kira mana yang lebih bermanfaat untuk umat? Rumah atau sembako? Ya udah, Anda masukin ke sembako tadi. Ya, maka bila ada dua yang mubah, lihat manfaatnya yang mana untuk manusia. Sehingga yang Anda cari bukanlah sekedar pertambahan dana Anda yang halal, menjadi halal juga pertambahannya, lebih dari itu manfaatnya yang mana yang besar untuk manusia. Bila ada buka dia pertanian padi di Karawang, itu bibit basmati sekian, ikut di situ. Seperti itu. Jelas Ibu? Nama perusahaannya apa Ustaz? Wallahualam, saya nggak tahu. Tanyakan ke security crowdfunding tadi. Ya, kalau saya tidak salah, Anda daftar dulu di online, di platform mereka. Kemudian isi identitasnya semuanya. Nanti bila ada project dari perusahaan yang butuh pendanaan, mereka akan tampilkan. Anda ikutlah, store dana Anda, ya, untuk diikutkan di proyek itu. Tapi saya sampaikan kaedahnya, mana yang lebih berguna, tentu proyek-proyek yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia. Bila ada pilihan. Nah, cukup, Ibu? Ada lagi yang mau bertanya? Ibu-ibu? Ada satu lagi Ustaz. Silahkan. Bapak-bapak ada tuh angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tidak, Ustaz. maju situ. Iya, salam wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustaz. Dulu, Maju situ, duduk dulu. Baik. Dulu, Ibu, silahkan. ya, dulu saya sama suami memang belum mengenal sunnah. Suami saya bekerja di perusahaan yang kebetulan beliau mengerjakan ada beberapa asuransi. Untuk itu memang kami lebih dari cukup, Ustadz. Sampai apa yang suatu lebih dari cukup? ekonomi kami lebih dari cukup, Ustadz. Saat Ya. suami saya bekerja di perusahaan tersebut dengan posisi yang lumayan, Ya. penghasilan dan pendapatan yang lumayan. Sekarang untuk kami, sampai suatu saat kami mengenal sunnah, itu suami memutuskan untuk berhenti bekerja. Kita mulai usaha dengan beberapa teman suami. Dengan? Beberapa teman-teman suami. Oh. Qadarullah Ustadz, teman suami ada yang satu yang kita memakai bendera perusahaan beliau. Beliau belum sempat membayarkan keuntungan bagi hasil ke kita. Beliau sudah meninggal qadarullah. Tapi sebelum meninggal, orang tersebut sulit sekali untuk kami temui. Sampai kami tahu setelah itu dia sudah meninggal. Ya, Sedangkan yang satu lagi teman usaha suami itu
eh, di depan anaknya sama suami saya. Saat itu orang tersebut sedang sakit, berpesan ke anaknya untuk membayarkan beberapa sangkutan dan hal-hal yang harus dibayarkan ke suami saya. Karena memang kami tahu beliau punya aset yang lumayan untuk bisa membayar. Karena Allah setelah bapaknya meninggal, anak dan istrinya itu menghilang, tidak membayarkan yang harus dibayarkan ke suami saya. Ya, terus. Dan ada teman yang ikut menanamkan modal bareng suami saya, itu tidak mau tahu keadaan tersebut, Ustadz. Dia tetap mau tahu bagi untung dan modalnya kembali. Iya, terus. Kami sudah menjual semua aset yang kami punya untuk membayar ke orang tersebut, tapi masih belum bisa lunas, Ustadz. Iya. Ini suami saya memang banyak tawaran untuk mendapat pekerjaan yang alhamdulillah mungkin untuk posisi dan gaji yang dengan fasilitas yang oke. Ya. Tapi kami takut sekali itu bersentuhan lagi dengan riba. Sedangkan kami tidak bisa tenang karena masih punya sangkutan hutang. Apa yang harus kami lakukan, Ustadz? Ya. Pertama, jangan ulangi kesalahan ini lagi. Di mana suami Anda mengumpulkan dana orang lain untuk diinvestasikan kepada orang yang dia kenal. Ya, ini cari masalah namanya. Padahal suami Anda dapat fee nggak dari orang-orang yang dia hubungkan tadi? Tidak, Ustadz. Tidak. Kalau Tidak. suami Anda ingin itu, dia padahal kan ingin membantu orang, kebajikan. Tapi dia terkena, kalau saja pihak Satgas Waspada Investasi tahu, mungkin akan bermasalah lagi dari sisi hukum negara. Ya. Kalau suami Anda ingin, buka SCF tadi, tapi kalau repot ngurusnya, tinggal Anda beli saham SCF-nya. Ingin masuk di perusahaan SCF-nya tadi, sehingga bisa bergabung dengan teman-teman di SCF tadi untuk mencarikan investor dan menyerahkannya ke pihak yang sudah pihak pengusaha yang bisa mempertanggungjawabkannya. Ya, kalau dia rugi, dengan ruginya benar-benar dia melakukan yang seharusnya dilakukan oleh seorang pengusaha, qadarullah rugi. Itu apa boleh buat. Tapi bila ada hal-hal yang tidak profesional dia lakukan, tentu dia harus menanggung kerugian tersebut. Ya. Kembali kepada pertanyaan Anda, Ibu, ini menjadi hikmah dan pelajaran dari sisi sana. Jangan ingatkan suami, ingatkan istri, jangan kumpulkan dana orang. Sekedar menyampaikan silakan. Itu saya naruh uang saya di situ di fulan. Menurut saya bagus. Oh yaudah, kamu kan kenal, saya kenal dia. Tolong dong nih, setorkan juga di sana. Oh maaf, saya tidak berani. Ya, kamu langsung aja ke dia. Sehingga Anda tidak terkena tanggung jawabnya. Sebetulnya kalau dalam pandangan syariat, suami Anda tidak ada tanggung jawab. Ya, tetapi di Indonesia orang nggak ngelihat aturan syariat. Yang dia lihat, saya nggak tahu teman itu kamu yang saya kenal dan kamu yang nawarin. Ya, ini kan kesal. Berarti Anda niatnya baik karena alhamdulillah di tahun pertama alhamdulillah untungnya sampai 30% dari modal yang perkira, dan itu untungnya halal, berbagi berapa laba yang didapatkan dibagi. Sehingga teman-teman tadi tertarik ikut juga. Dan karena Anda sedikit sudah mulai percaya dengan si pengelola usaha, begitu saja terima dana dan menyerahkannya. Ya, karena keterbatasan kemampuan Anda untuk menganalisa perusahaannya kan ya. Saya yakin suami Anda tidak akan pernah baca laporan keuangan perusahaan orang tadi itu. Iya atau tidak, Ibu? Ya, tapi kalau melalui pihak yang dilegalkan oleh negara, mereka ada standar untuk mengecek perusahaan itu betulkah dia perusahaan yang baik atau sekedar pura-pura baik, sebetulnya laporan keuangannya hancur. Ya, tapi dia berani aja ngasih laba untuk dalam rangka menarik orang lain. Ya, padahal sebetulnya kalau dari laporan keuangannya rugi dia sebetulnya. Tapi kalau dibilang rugi, nanti orang ini nggak mau lagi invest di dia dan purnamanya jadi buruk. Ya, tapi kalau melalui auditor keuangan, dia tahu, dia bisa menjelaskan dan bertanggungjawabkan
ini kondisinya bagus. Ya. Secara syar'i suami Anda tidak berkewajiban untuk menggantinya. Bila suami Anda menerimanya hanya sebagai wakil untuk menyerahkan. Tapi kalau suami Anda terima fee, kata perusahaan tadi, 2 orang temannya tadi, cariin investor yang lain juga lah, kamu saya kasih fee. Berarti suami Anda wakil dari perusahaan tadi, ia bertanggung jawab. Tapi kalau teman-teman tadi yang mengatakan antara suami Anda menyampaikan dan dia, tolong dong ikutkan juga saya di sana, nah, berarti Anda kan nggak ada tanggung jawab. Tapi akad yang terjadi dan yang ditulis apa bentuknya itu yang menentukan antara suami Anda dengan teman-temannya yang titip untuk diinvestkan. Ini kasus seperti ini sering kita dengar. Iya atau tidak? Bahkan di salah satu kota di Sumatera ada salah seorang ustadz yang mengumpulkan dana masyarakat tadi dan ternyata perusahaan orang yang dia setorkan tadi kolaps. 10 miliar dananya ustadz itu dicari oleh jamaahnya. Ustadznya ada, tapi mau minta uang saya nggak ada apa-apa, mau ambil tanah saya ambil aja, nggak sampai 10 miliar, paling setengah miliar. Ustadznya pasrah, nggak lari-lari dia. Tapi setiap dia ngasih kajian orang nggak mau dengar lagi. Ya. Dan dampaknya mengumpulkan dana masyarakat tadi. Dana masyarakat tadi dia kumpulkan dan dia terima dan diinvestkan, niatnya baik. Ya, tetapi karena tidak didukung dengan aturan yang benar, niat baik saja kan tidak cukup. Dampaknya kepada dakwah ustaz itu tadi bermasalah di hadapan masyarakat secara ramai. Wallahu a'lam. Saya kira, oh iya, janji saya terakhir 5 menit akhir untuk ikhwan, habis itu kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam terbaik. Izin bertanya, Ustaz, bolehkah kita menginvestasikan uang di security crowdfunding yang bidang usahanya itu mengasuransikan usahanya, Ustaz? Misalnya penggemukan sapi gitu, Ustaz. Sebentar, crowdfunding ini membiayai usaha penggemukan sapi. Ya. Terus? Nah, pengelola peternakan ini mengasuransikan sapinya, Ustaz. Sapi pun diasuransikan. Misalnya sapinya, dan misalnya jangkanya 6 bulan, Ustaz. Beli sapi kurus misalnya, nanti dalam 6 bulan setelah itu dijual lagi. Nah, itu kan dibagi hasil, Ustaz. Nah, di pengelola usaha ini mengasuransikan sapinya, misalnya sapinya mati, itu bakal diganti oleh pihak asuransi misalnya, Ustaz. Pihak asuransi. Ya. Itu boleh nggak, Ustaz? Apakah itu boleh? Ya, apakah Ya. boleh? Assalamualaikum Dia, warahmatullahi wabarakatuh. Bila si pengelola usaha tadi melakukan asuransi terhadap produknya, ya, berarti dia berdosa apa tidak? Iya, dia berdosa. Itu nggak perlu capek untuk duduk. Terserah mau diri terus mau duduk terserah. Dia berdosa. Sekarang kebutuhannya apa? Orang mau invest butuh apa? Beli sapi kurus kan ya? Kata dia ini ada 100 sapi kurus masuk. Ya, entah dari mana, entah dari mana, ada sapi kurus 100 masuk. Kalian mau invest di sini, beli ini, sapi ini, nanti saya gemukkan, berapa pertambahannya, kita 50-50, begitu kan? Ya, persentasenya ada, tapi nggak 50-50 juga. Ya, baik. Perkiraan kan seperti itu. Ya. Berarti yang akan mengasuransikan dia saja atau Anda juga, kan sapi punya Anda. Iya, kita punya saham istilahnya di situ, Ustaz. Indah kan bukan saham, Anda kan punya sapi. Ya kan tadi kata dia ini ada 100 per ekor 15 juta, 10 juta karena sapinya kurus. Atau 1000 ekor, siapa yang mau ikut? Saya 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor. Ini kan dia punya masing-masing. Cuman punyanya yang tertentu yang mana kan nggak tahu. Ya, yang jelas sapi dia ada di situ. Berarti kalau mengasuransi orang itu mengasuransikan, si pengelola ini mengasuransikan, dia masukkan dari uang yang kita store 10 juta tadi atau tidak mungkin kan? Pasti diambilkan, dia potongkan dari situ.
Tidak mungkin dia keluar uang sendiri untuk mengasuransikannya. Kalau dia keluarkan sendiri, ya udah, kalian tidak apa-apa 10 juta, ini asuransi murni dari saya. Tidak saya potongkan dari uang kalian. Nanti bila terjadi risiko, cair asuransinya, ya saya ganti sapi kalian. Kalau itu tidak ada masalah, karena Anda tidak berbuat asuransi. Dan tidak dipotong dari uang yang Anda store. Dia nyumbang asuransi ke Anda boleh, walaupun asuransi itu riba. Karena dia nyumbang. Ya. Paham? Dan Anda tidak pernah berakad asuransi. Tapi sepertinya itu tidak mungkin. Yang mungkinnya itu 10 juta tadi dipotong sekian persen untuk dibayarkan premi asuransinya. Berarti Anda bukan beli sapi aja, beli sapi sekian persennya lagi untuk ikut asuransi dari uang Anda yang dilakukan oleh pengelola. Dan ini tentunya haram. Nggak boleh Ustaz ya? Haram itu artinya tidak boleh. Iya, makasih Ustaz. Tidak boleh artinya dimasukkan neraka ya Allah itu artinya. Allah ya okay. Ya, ini sudah jam 11.30. Semoga pertemuan ini bermanfaat untuk semuanya. Ya, yang jelas kita dapat edukasi, literasi, pendidikan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim mengembangkan, menginvestasikan harta yang dititipkan Allah padanya. Sehingga harta tersebut berkembang dengan tidak mendurhakai pemiliknya, Allah Jalla fi'ulah. Ya, dan pun tidak berinvest Anda ke penyelenggara ini, tidak ada masalah. Tapi ini kajian mengedukasi Anda. Mungkin bisa Anda gunakan dengan perorangan akadnya tadi, bisa dengan lembaga lain, bisa juga dengan yayasan dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.